Halo, saya Mutia. Kali ini kita akan belajar tentang sel genetik dan sintesis protein. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Atau dengan kata lain, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagai unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup, setiap sel tersusun dari berbagai bagian, yaitu membrane plasma, inti sel, nukleus, sitoplasma dan organel sel. Struktur sel dibagi menjadi dua yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik sendiri terdapat pada mikroorganisme sel tunggal seperti bakteri. Sedangkan sel eukariotik terdapat pada makroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Meski keduanya termasuk dalam golongan sel makhluk hidup, prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan prokariotik dengan eukariotik secara umum adalah sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar dibanding sel prokariotik. Sementara untuk perbedaan lainnya adalah materi inti sel prokariotik tidak memiliki membran. Sedangkan sel eukariotik mempunyai membran. Perbedaan kedua sel itu juga dapat dilihat berdasarkan letak DNA. Sel prokariotik memiliki DNA yang berada di daerah nukleoid. Sedangkan sel eukariotik DNA-nya terletak di dalam nukleolus. Perbedaan terakhir yaitu, ada atau tidaknya organel. Sel prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Sementara sel eukariotik memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Materi genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat yakni DNA dan RNA. Asam nukleat yang digunakan dalam kromosom adalah DNA. DNA merupakan akronim dari deoksiribonukleik acid yang berarti asam nukleat dengan gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Fungsi kromosom. 1. Kromosom tubuh, autosom, berperan mewariskan sifat-sifat yang berkaitan dengan keseluruhan komponen di dalam tubuh makhluk hidup. Hanya berjumlah sepasang atau dua buah. Kromosom XY menunjukkan jenis kelamin laki-laki, sedangkan simbol XX menunjukkan kromosom kelamin perempuan. Dapat diturunkan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah, gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Gen merupakan unit pewarisan sifat terkecil yang dapat diturunkan kepada keturunannya. Definisi gen selalu berubah, tetapi saat ini yang disepakati adalah, gen adalah bagian dari sekuens DNA yang mengkodekan RNA atau protein. Gen tersusun oleh DNA, yang nantinya akan diekspresikan menjadi RNA, bisa merna, terna, rerna, dan yang lainnya. Untuk merna, molekul ini akan ditranslasi menjadi protein oleh ribosom. Secara keseluruhan, proses inilah yang disebut sebagai ekspresi gen. DNA, deoksiribonukleik acid, merupakan salah satu materi genetik yang menyusun kromosom. Struktur DNA membentuk rangkaian double helix yang merupakan pilihan dua rantai polinukleotida. Fungsi DNA antara lain membawa informasi genetik untuk diwariskan dan memiliki peran besar dalam pengaturan sel dengan cara meregulasi pola ekspresi gen yang ada. RNA mempunyai struktur berupa rantai tunggal polinukleotida. Rantai polinukleotida tersebut tersusun oleh basa nitrogen dan gugus fosfat.
Basa nitrogen pada RNA meliputi basa purin yang tersusun oleh adenin, A, dan guanin, G, serta basa pirimidin yang tersusun atas urasil, U, dan sitosin, C. Karena RNA hanya tersusun oleh satu untai, maka RNA dapat dengan mudah membentuk struktur 3D yang beraneka ragam. Mengapa? Karena setiap basa nitrogen bebas untuk berikatan satu sama lain. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang sintesis protein. Sintesis protein dibagi menjadi dua tahap yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke merna. Merna sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. DNA terletak di dalam nukleus, sedangkan pembentukan protein terjadi di bagian ribosom. Itulah kenapa DNA membutuhkan merna yang berfungsi sebagai pembawa pesan, agar kode genetik dari DNA bisa sampai ke ribosom. Jadi, tugas merna di sini adalah menyalin kode genetik DNA dan membawanya menuju ribosom untuk proses selanjutnya. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh merna. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh merna. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Sama dengan transkripsi, translasi juga ada 3 tahapan yaitu inisiasi, elongisasi dan terminasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Stay safe and healthy.